Andi berdiri di depan keluarganya di ruang tamu rumah kecil mereka di pinggiran Jakarta, memegang tiket pesawat ke Amerika yang telah ia usahakan bertahun-tahun dengan keringat dan air mata. Tapi saat ia membuka mulut untuk membagikan kabar baik itu, hatinya berat dengan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Ia adalah Andi Pratama, pria berusia 32 tahun yang bekerja sebagai programmer di perusahaan teknologi besar ibu kota. Selama 5 tahun terakhir, Andi menabung setiap rupiah dari gajinya yang lumayan untuk mewujudkan mimpi membawa ibu, ayah, dan adik perempuannya pindah ke California. Di sana, ia yakin mereka bisa hidup lebih layak, jauh dari kemacetan Jakarta, biaya pendidikan yang mahal, dan tekanan ekonomi yang semakin berat. Ayahnya, Pak Hadi, seorang pensiunan guru yang sangat taat agama dan tegas, selalu berkata, "Kamu harus jadi tulang punggung keluarga, Andi. Bawa kami ke tempat yang lebih baik." Ibu Andi, Bu Siti, hanya tersenyum lembut sambil menyiapkan teh setiap sore, berharap anak sulungnya segera menikah dan memberi cucu. Adiknya, Rina yang berusia 20 tahun, sudah kuliah dan bermimpi jadi dokter. Andi merasa bangga karena usahanya hampir berhasil. Visa kerja di Silicon Alley sudah di tangan dan ia siap mensponsori keluarganya untuk ikut serta dalam program imigrasi keluarga. Tapi di balik semua itu ada Rian. 2 tahun lalu, di kantor yang sama, Andi bertemu Rian, rekan kerjanya yang juga pria Indonesia asli dari Bandung. Awalnya hanya obrolan kerja tentang kode program, tapi perlahan menjadi percakapan malam yang panjang di apartemen kecil Rian. Cinta mereka tumbuh diam-diam, penuh pengertian dan kehangatan tanpa pernah ada yang tahu. Di Indonesia, di mana masyarakat masih melihat cinta sesama jenis sebagai sesuatu yang tabu, Andi dan Rian harus menyembunyikan semuanya. Mereka bertemu di kafe sepi atau jalan-jalan malam di taman kota, berpegangan tangan hanya saat tak ada orang. Andi sering merasa tertekan, terutama saat ibunya bertanya, "Kapan kamu bawa pacar pulang, Nak?" Ia hanya tersenyum dan bilang sibuk kerja. Malam itu, sebelum memberitahu keluarga tentang tiket pesawat, Andi duduk sendirian di teras, memandang langit Jakarta yang penuh polusi. Ia tahu untuk hidup bebas di Amerika bersama Rian, ia harus jujur. Tapi bagaimana cara mengatakannya tanpa menghancurkan mimpi seluruh keluarga? Rian sudah bilang, "Kamu harus memilih, Andi. Aku akan dukung apapun keputusanmu." Andi menghela napas panjang. Besok pagi ia akan bicara. Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu akan mengubah segalanya selamanya. Keluarga berkumpul di ruang makan pagi itu, aroma nasi goreng dan kopi hitam memenuhi udara. Andi meletakkan amplop tiket di meja. "Ayah, Ibu, Rina, aku sudah dapat kesempatan besar. Kita semua bisa pindah ke Amerika bulan depan. Aku akan tanggung semuanya." Wajah ayahnya langsung cerah, ibunya menangis bahagia, Rina berteriak girang dan memeluk kakaknya. Suasana penuh tawa dan pelukan. Tapi Andi tahu ini baru permulaan. "Ada satu hal lagi yang harus aku katakan," ujarnya dengan suara gemetar. Ruangan langsung hening. Ayah Andi menatapnya tajam, "Apalagi, Nak? Jangan buat suspense." Andi menarik napas dalam-dalam, tangannya berkeringat dingin. Aku Gai. Dan Rian, teman kerjaku, adalah pasanganku. Kami ingin hidup bersama di Amerika. Itu sebabnya aku harus jujur sekarang, sebelum kita semua berangkat." Kata-kata itu keluar seperti bom. Wajah Pak Hadi memerah, tangannya mengepal di meja. "Apa katamu? Kamu gila. Ini tidak mungkin. Kamu anak laki-laki satu-satunya, Andi. Kamu harus menikah, punya anak, lanjutkan garis keturunan keluarga." Ibu Andi menangis terseduh, tangannya menutup mulut. "Ya Tuhan, anakku, kenapa kamu begini?" Rina hanya terdiam, matanya membelalak tak percaya. Andi merasa dunia runtuh. Ia sudah menduga reaksi ini, tapi melihat langsung di depan mata, sakitnya luar biasa.
Pak Hadi bangkit berdiri, mengambil buku silsilah keluarga tua yang selalu ia simpan di lemari, lalu dengan tangan gemetar mencoret nama Andi dengan tinta hitam tebal. Dari hari ini kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Nama kamu dihapus. Jangan pernah pulang ke sini. Suara ayahnya dingin seperti es. Andi berdiri membeku, air mata mengalir di pipinya. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tetap mencintai mereka, bahwa pindah ke Amerika adalah untuk kebaikan semua, tapi ayahnya hanya melambaikan tangan. Pergi. Bawa pacar laki-lakimu itu ke neraka kalau mau. Malam itu, Andi pergi ke apartemen Rian dengan hati hancur. Rian memeluknya erat, kita akan lewati ini bersama, Andi. Kamu punya aku. Tapi Andi tahu, kehilangan keluarga bukan hal kecil. Ia masih harus mengurus isa keluarga, meski sekarang namanya sudah dihapus. Beberapa hari kemudian, berita itu menyebar di lingkungan. Tetangga mulai bergosip, sepupu-sepupu menelepon dan memaki. Bahkan sahabat masa kecil Andi, Budi yang dulu dekat, tiba-tiba menjauh. Ma, Andi, keluargaku tidak setuju. Hanya Rian dan satu teman kantor perempuan, Lina, yang tetap di sisinya. Lina berkata, kamu berani, Andi. Banyak yang sembunyi seumur hidup. Andi mulai mempersiapkan keberangkatan sendirian. Tiket keluarga ia batalkan, tapi isa kerjanya tetap jalan. Rian memutuskan ikut bersamanya ke California. Di Bandara Soekarno-Hatta, Andi melihat ibunya dari kejauhan, menangis sendirian di belakang tiang. Ia ingin memeluk, tapi ayahnya melarang. Pesawat lepas landas, meninggalkan Indonesia yang penuh kenangan pahit. Di California, kehidupan baru dimulai. Apartemen kecil di San Francisco, pekerjaan baru yang menantang, dan kebebasan untuk berpegangan tangan di jalan tanpa takut. Tapi luka di hati Andi belum sembuh. Ia sering menangis malam hari, memikirkan adiknya yang mungkin tidak bisa kuliah lagi karena ia tidak bisa mensponsori. Rian selalu ada, kita kirim uang diam-diam ke ibumu. Andi setuju. Pengorbanan baru dimulai. Bulan-bulan pertama di Amerika terasa seperti mimpi buruk yang manis. Andi dan Rian bekerja keras, belajar bahasa, beradaptasi dengan budaya baru. Di kantor teknologi Silicon Alley, tidak ada yang memandang aneh saat mereka datang bersama. Andi merasa bebas untuk pertama kali, tapi setiap panggilan Ideo ke ibunya yang diam-diam, hatinya sakit. Ayah masih marah, nak. Jangan hubungi dulu, kata Bu Siti pelan. Rina, adiknya, kadang curhat ia cat rahasia bahwa kuliahnya terancam karena biaya. Andi mengirim uang lewat teman lama tanpa sepengetahuan ayah. Tapi suatu hari, sepupu Andi di Jakarta menelepon, kamu sudah bikin malu keluarga besar. Ayahmu bilang kamu mati baginya. Kata-kata itu seperti pisau. Andi mulai meragukan pilihan hidupnya. Apakah pengakuan ini layak? Di saat yang sama, Rian mendapat tawaran kerja bagus di Los Angeles, jadi mereka pindah. Di kota baru, mereka bergabung dengan komunitas Indonesia kecil yang ada di sana. Ada pertemuan mingguan, cerita serupa dari sesama perantau. Andi merasa tidak sendirian lagi. Tapi krisis datang saat Budi, sahabat lamanya dari Jakarta, datang ke Amerika untuk bisnis. Budi bertemu Andi dan langsung memeluk, Ma, dulu aku menjauh. Sekarang aku mengerti. Mereka bicara panjang, dan Budi mengaku bahwa ia pernah mendengar gosip dari ayah Andi yang bilang Andi derusak. Pengkhianatan kecil itu menyakitkan. Andi memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai menulis jurnal tentang perjalanannya, tentang bagaimana cinta pada Rian memberi kekuatan. Suatu malam, di pantai Santa Monica, Rian berlutut dan memberi cincin sederhana. Nikah secara hukum di sini, Andi. Kita bangun keluarga baru. Andi menangis bahagia, tapi bayang-bayang keluarga lama masih menghantui. Sementara itu di Jakarta, Rina diam-diam kabur ke rumah tante dan menelepon kakaknya, Kak, aku dukung kamu. Ayah terlalu keras.
Itu menjadi titik balik kecil. Andi sadar, tidak semua keluarga hilang. Tapi tekanan masyarakat Indonesia masih terasa lewat media sosial, komentar negatif dari kerabat jauh. Andi belajar bahwa pertumbuhan bukan tentang lari dari masalah, tapi menghadapinya dengan kepala tegak. Tahun kedua di Amerika, Andi dipromosikan menjadi manajer proyek. Gaji lebih besar, ia bisa kirim lebih banyak uang diam-diam ke ibu dan adik. Rian juga sukses, mereka beli rumah kecil di pinggiran Los Angeles. Kehidupan romantis mereka penuh tawa, jalan-jalan akhir pekan, dan dukungan satu sama lain. Tapi krisis besar datang saat ayah Andi sakit parah di Jakarta. Ibu menelepon tengah malam, "Ayah, Andi. Dokter bilang tidak lama lagi." Andi langsung pesan tiket pulang, meski tahu ayahnya mungkin tidak mau melihatnya. "Rian ikut, aku akan tunggu di hotel." Di rumah sakit Jakarta, suasana tegang. Ayahnya sadar sebentar, melihat Andi, dan berbisik lemah, "Kamu masih anakku." Andi menangis, memegang tangan ayahnya. Tapi Pak Hadi menggeleng, "Nama kamu sudah dihapus. Pergi." Kata-kata itu menyakitkan, tapi Andi tetap tinggal di koridor, berdoa. Ibu dan Rina memeluknya diam-diam. Setelah ayahnya stabil, Andi kembali ke Amerika dengan hati lebih ringan. Ia sadar, pengorbanan cinta keluarga bukan berarti hilang total. Di California, Andi mulai ikut konseling, belajar mengelola trauma coming out di keluarga konservatif Indonesia. Rian selalu mendukung, "Kamu sudah tumbuh, sayang. Dari anak yang takut jadi pria yang berani." Suatu hari, Rina datang ke Amerika dengan isa pelajar yang Andi sponsori diam-diam. "Ayah tidak tahu, Kak. Tapi aku mau kuliah di sini dan dukung kamu." Kehadiran adiknya membawa angin segar. Mereka bertiga, Andi, Rian, Rina, membangun rutinitas baru, makan malam bersama, cerita tentang Indonesia. Tapi gosip dari Jakarta masih datang, sepupu bilang ayahnya bilang De Andi sudah mati bagiku. Andi merasa marah, tapi juga iba. Ia memutuskan untuk menulis surat panjang ke ayah, menjelaskan bahwa menjadi gay bukan pilihan, tapi bagian dari dirinya, dan ia tetap mencintai keluarga. Surat itu dikirim lewat ibu. Respons tidak datang, tapi Andi merasa sudah melakukan yang terbaik. Perjalanan emosionalnya semakin dalam, dari rasa bersalah menjadi penerimaan diri. 3 tahun berlalu, Andi dan Rian resmi menikah di pengadilan California. Upacara sederhana dengan teman-teman komunitas Indonesia dan Lina yang datang dari Jakarta. Rina jadi saksi, ibu Andi bahkan menelepon Ideocal diam-diam untuk memberi restu. "Ayah masih diam, tapi aku bangga padamu, Nak." Kata-kata itu seperti obat. Andi merasa lengkap. Tapi konflik baru muncul saat perusahaan Andi mengirimnya ke proyek di Indonesia untuk sementara. Kembali ke Jakarta terasa aneh. Ia bertemu kerabat, beberapa memeluk, yang lain menghindar. Ayahnya menolak bertemu. Suatu malam, Andi dan Rian jalan di Malioboro, berpegangan tangan hati-hati. Seorang pemuda lokal memaki mereka, "Dasar banci." Andi tidak balas, hanya tersenyum pada Rian. "Kita sudah lebih kuat sekarang." Pengalaman itu mengingatkan Andi pada perjuangan awal. Kembali ke Amerika, Andi mulai aktif di organisasi bantu kaum Indonesia perantau, berbagi cerita untuk inspirasi orang lain. Rian mendukung penuh. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Sepupu Andi yang dulu menelepon, sekarang meminta uang besar dengan ancaman akan sebarkan foto Andi dan Rian ke keluarga besar. Andi menolak, "Aku tidak takut lagi." Itu menjadi ujian terakhir. Ia memblokir nomor itu dan memilih jujur pada ibunya. Ia chat. Ibu menangis tapi bilang, "Kamu sudah dewasa, Nak. Ayah lambat laun akan mengerti." Andi belajar bahwa pertumbuhan berarti melepaskan yang tidak bisa diubah. Di rumah baru mereka di Los Angeles, dengan Rina yang sekarang kuliah dan bahagia, Andi merasa damai. Cinta pada Rian bukan lagi rahasia, tapi kekuatan.
Mereka merencanakan liburan ke pantai, berjalan tangan bergandengan di bawah matahari California yang cerah. Hari-hari berlalu dengan tenang. Andi sekarang menjadi mentor bagi pemuda Indonesia yang baru datang ke Amerika dan menghadapi krisis identitas serupa. Ia sering cerita, aku pernah hilang segalanya, tapi menemukan diri sendiri. Rian membuka usaha kecil kayak Indonesia di kota, tempat mereka bertemu sesama perantau. Suatu sore surat dari Jakarta datang. Ayahnya menulis dengan tulisan tangan yang gemetar, Andi, aku masih marah, tapi ibumu bilang kamu kirim uang untuk obatku. Terima kasih. Mungkin suatu hari aku bisa terima. Bukan maaf penuh, tapi langkah kecil. Andi menangis bahagia, memeluk Rian dan Rina. Keluarga baru mereka semakin kuat. Di akhir pekan, mereka bertiga pergi ke taman, tertawa, merencanakan masa depan. Andi sadar, perjalanan dari Jakarta ke California bukan hanya pindah negara, tapi pindah dari ketakutan ke keberanian. Ia tetap mengirim uang untuk ibu dan ayah, meski nama sudah dihapus dari silsilah resmi. Cinta sesama jenisnya bukan kutukan, tapi anugerah yang mengajarkannya tentang pengorbanan sejati. Tapi di sudut hati ia masih berharap suatu hari ayahnya akan memeluknya lagi. Kehidupan berlanjut penuh warna di bawah langit Amerika yang luas. Apakah benar pengakuan jati diri selalu harus mengorbankan keluarga? Benar atau salah?